pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan sebagainya. Harusnya semua orang mengecam dong tindakan itu. Tapi justru anomali responnya, sentimen 40% sentimen positif justru muncul terhadap Biorka. Ancaman hoax itu masih jadi ancaman digital utama pada pemilu tahun 2024. Ini yang perlu jadi catatan. Jadi ada politisi yang ikut pargoy. Ya ikut-ikutan lah terhadap tren-tren yang berkembang gitu ya. di anak-anak muda ini. Cuman ya, jadi akhirnya blunder. Nah, tapi selama hal pencitraan itu, karena pencitraan itu menurut gue jadi satu hal yang positif juga. Selama ibaratin obat itu kadarnya pas gitu loh. Dan memang sesuai sama realitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Presiden mahasiswa IPB tahun 2019 plus koordinator pusat BEM seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiansyah. Wih, terima kasih. Halo. Sehat ya Dan ya? Alhamdulillah sehat. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Makin ini ya, makin sehat nih. Biasalah kalau tidak ada perjuangan di lapangan itu kayak gini efeknya. Oh, udah sering berjuang di ruangan AC kayaknya. Di ruangan AC. Di ruangan AC. Aktif apa nih sekarang Dan? Siap, sekarang aktivitas di Cakra Data. Jadi kayak platform teknologi startup untuk nanti menyambut pemilu lah tahun 2024-an. Waktu itu Korpus BEMSI 2019 berarti? 2019 bareng Sultan, Dino, Manik dan kawan-kawan. BEMSI gimana berarti sekarang nih Dan? Pergerakan sepertinya sekarang sudah mulai terkoyak-koyak. Waduh, kenapa tuh terkoyak-koyaknya? Ya, Bukannya sekarang rame nih ya, apa demo KUHP ya? Sekarang kayaknya lebih senyap ya Dan ya. Oh, lebih senyap. Dulu RUU KUHP kita rame-rame ditetapkan, sekarang malah jadi senyap. Oh, nah gitu. itulah kondisi anomalinya di situ ya. Oh, kondisi anomali. Dan dulu BEMSI itu masih satu ya pas masih zaman satu. ya. Sekarang sudah terpecah belah jadi dua aliansi. Kenapa itu kan harusnya menjadi legacy lu ketika jadi Korpus? Betul. Nah, ini memang tantangan pergerakan seperti ini ya. Jadi memang upaya-upaya memecah gelah gerakan itu kan sejak zaman kita juga dulu udah terjadi ya. Oh gitu. Jadi memang ini kayaknya jadi sebuah bola salju yang mungkin kebetulan nimpanya di adik-adik kita. Oh, Dulu gitu. kita masih bisa solid, di adik-adik kita ternyata pecah. Gitu. Tapi apapun itu semoga visi pergerakannya, perjuangannya mungkin masih tetap ditegakkan lah ya. Betul banget. Nah, Siap. tadi Dadan mengatakan Cakra Data. Cakra Data itu apa Dan? Nah, ini memang perlu gue sampaikan mungkin ke teman-teman di penonton di inilah.com khususnya ya, di kanal YouTube Obrolan Sultan ini. Jadi Cakra Data ini sebetulnya platform startup di bidang big data dan artificial intelligence yang menghadirkan sebuah ekosistem data dan juga teknologi yang memang berguna nanti untuk bisa mempertajam strategi pemilu menjelang tahun 2024. Tetap berkaitan sama politik. Masih berkaitan dengan politik kayak gitu. Jadi memang kita menghadirkan sebuah alternatif layanan teknologi dari hulu ke hilirnya. Dari bagaimana kita bisa meng-crawling berbagai macam percakapan, opini publik di kerangka digital, media online, media sosial, sampai dengan how to action-nya yang kita bisa creating bareng. Jadi ini sebagai alternatif karena sama-sama kita tahu bro, kayak pendekatan transformasi digital gue rasa menjelang 2024 akan jadi entry point yang menarik. Penetrasi digital, anak muda itu jadi satu hal yang akan sangat unik menjelang tahun 2024. Nah, Apalagi ada satu poin yang gue melihat bahwa hari ini banyak sekali politisi yang memandang sosmed itu menjadi dapil terdekat yang mereka garap hari ini. I see. Jadi semuanya ngartis, nggak pernah main TikTok, tiba-tiba main TikTok, tiba-tiba komentar di Twitter. Itu Joget-joget fenomena. tren. Itu dia joget-joget tren. Itu Betul, fenomena yang memang organik atau karena mengikuti tren pemilih hari ini yang menggunakan sosmed. Ya, memang ini dua faktor sih Tan yang sangat berkaitan. Jadi penetrasi digital pertama kita tahu lah, pasca pandemi COVID-19 ini landscape digital, penggunaan perilaku sosial masyarakat Indonesia itu untuk interaksi sama sosial media itu erat banget. Dan ini menjadi bagian dari satu hal yang sangat penting nanti menjelang 2024, di mana interaksi masyarakat sekarang lebih banyak digital. Bayangkan menurut data We Are Social tahun 2022 itu 191 juta pengguna aktif sosial media di Indonesia. 191 juta. 191 juta. Dan penetrasinya itu 73,7% dari populasi di Indonesia, penduduk di Indonesia. Itu Penetrasi 191 internetnya. juta pun bisa berlipat ganda kan, punya second Betul account banget. lah, ada apa Ada lah. akun alternya dan sebagainya. Belum lagi kayak akun-akun yang memang ketika untuk healing, untuk yang harus bisa mental health-nya lagi terganggu. Mereka butuh ekspresi lebih, nah itu semua yang Sebanyak biasa. itu ya yang menggunakan Sebanyak sosial itu media. semua. Nah, itu yang pertama, penetrasi digital. Yang kedua adalah poin terkait dengan dominasi pemilih muda kan. Oke. Ini yang menarik juga, bahwasannya anak muda
pemilih muda menjelang 2024 itu 53,4%. Oke. Nah ini angka yang cukup fantastis dan mungkin akan jadi bagian dari sejarah 2024 anak muda punya peranan yang sangat penting kayak gitu. Nah kedekatan 2 poin itu menjadi sangat relate sepertinya untuk bisa dibangun oleh para aktor-aktor politik nih, para kandidat-kandidat. Mereka ingin bagaimana dengan pendekatan penetrasi digital yang ada, mereka berharap tuh bagaimana mereka bisa mendapatkan atensi dan awareness, tentunya juga pilihan dari para pemilih-pemilih Itu muda ini. gimana cara mengkonversikan ini followers yang ada di Instagram, Ya. di TikTok, di Twitter? Apakah bisa memastikan elektabilitasnya itu tinggi dengan followers yang banyak? Untuk followers gua rasa masih belum. Tapi mungkin bisa dibangun melalui berbagai macam engagement yang bisa dibangun. Oke. Nah ini yang mungkin jangan sampai juga jadi salah kaprah nih. Jadi banyak sekali para kandidat-kandidat itu yang terjebak bahwasannya penggunaan sosial media itu terjebak pada konteks quantity followers, quantity banyaknya postingan, tanpa mereka pahami dari konteks substansi kontennya. Kalau kita bicara tentang sebuah konten ya, kita harus bisa bicara tentang keterwakilan. Misalkan kita memang kandidat itu mau menyasar terhadap anak-anak muda nih. Ya jelas lah, konten-konten yang harus bisa dibangun juga harus bisa merepresentasikan terhadap keterwakilan anak muda. Apa yang anak muda inginkan, apa yang anak muda harapkan dan sebagainya. Jadi banyak beberapa temuan di Cakra Data mengenai kandidat nih. Jadi ada beberapa tren-tren kan yang sekarang berkembang tuh sangat cepat banget. Yap. Ya dari mulai di TikTok lah, dan mulai Pargoy dan sebagainya itu kan mulai berkembangnya cepat banget itu. Nah ada beberapa kandidat, gue mungkin gak akan sebutkan, tapi yang terjebak untuk konten-konten tersebut. Dan pada akhirnya dari hasil analisis yang kita bangun di Cakra Data, bukannya menimbulkan sentimen yang positif, malah justru sentimennya negatif. Jadi ada politisi yang ikut Pargoy. Ya ikut-ikutan lah terhadap Ikut-ikutan tren-tren yang tren berkembang gitu ya. di anak-anak muda ini. Cuman ya, jadi akhirnya blunder gitu loh. Makanya di sini mungkin yang perlu diketahui dalam konteksnya di sini. Jadi dalam membangun konten harus bisa paham konteksnya juga. Jadi bagaimana para kandidat juga harus bisa mengetahui lebih lanjut mengenai substansi dan keinginan anak muda itu apa sih, sehingga mereka merasa diwakilkan oleh para kandidat-kandidat melalui suara-suara yang dia sampaikan. Jadi Kayak focal gitu. pointnya ada prinsip keterwakilan di situ. Betul sekali. Kayak Berarti gitu loh. pencitraan-pencitraan yang dilakukan, menampilkan gaya yang kekinian, yang humoris, yang intelektual dari segala banyak pilihan identitas itu berfungsi nggak nanti untuk 2024? Selama pencitraan itu positif dan juga memang mungkin merepresentasikan terhadap subjek konstituen ya, yang memang yang disasar, gue rasa sih akan sangat berpengaruh erat. Taruhlah misalkan dalam suatu konstituen di dapil, banyak pemilih mudanya, wilayahnya urban, lalu juga pengguna digital media sosialnya juga cukup tinggi dan sebagainya. Ya alternatif sosial media strateginya akan jadi sangat tepat untuk menyasar mereka semua. Dengan konten-konten anak-anak mudanya, dengan konten-konten yang mungkin bisa mengangkat apa sih tentang kreativitas anak muda yang diperlukan, difasilitasi lah anak-anak muda ini untuk bisa mengekspresikan berbagai macam karyanya. Itu jadi menarik kayak gitu loh. Nah namun yang jangan salah kaprah yang tadi kan. Jadi bagaimana dalam menyusun konten ini tidak sesuai konteksnya gitu loh. Jadi hanya ikut-ikutan tren yang lagi viral, yang lagi anak muda gemarin, terus kayak sok-sokan ingin terlihat milenial, ingin terlihat Gen Z, Memaksakan ikut-ikutan akhirnya. dan akhirnya memaksakan. Nah itulah mungkin yang gue rasa justru akan jadi blunder bagi para aktor-aktor politik Jadi ini. mungkin mereka kira dengan pakai pakaian dengan tampilan luar dimudah-mudahin gitu, kita simpati gitu ya. Betul, padahal kan gak demikian gitu loh. Nggak demikian. Kandidat harus bisa tetap memunculkan persona uniqueness-nya kayak gitu. Tapi kalau di Cakra Data menemukan apa pola atau algoritma soal capres ini, anak muda perbincangan di sosmed itu gimana, Dan? Kalau untuk di kandidat capres ya, jadi memang masih begitu cair saat ini. Berbagai macam percakapan dan opini publik khususnya anak-anak muda gitu ya. Tapi yang memang dalam setiap beberapa periodenya, jadi kita biasa memantau untuk kandidat capres potensial itu setiap bulannya nih yang kita Cakra pantau. Data itu memang menjadi Cakra Data kita kegiatan selalu bulanan merilis ya. betul untuk bisa merilis berbagai macam performa dari para masing-masing kandidat capres. Dan memang tadi sih lebih tepatnya opini-opini publik itu yang sekarang berkembang dari kalangan perspektif anak muda lebih kepada persona yang sekarang dibangun oleh para masing-masing kandidat. Mereka banyak menilai sebetulnya dari bagaimana gestur mereka bisa menyampaikan, para kandidat ini menyampaikan isunya, lalu juga terhadap substansinya sebetulnya. Jadi memang yang paling dipahami oleh konten di anak-anak muda itu perspektifnya, persepsi publiknya itu lebih kepada konten dan juga konteks. 2 poin itu saja sebetulnya Tan. Jadi kayak dari bagaimana kandidat-kandidat
capres nih misalkan ada 10 orang kayak gitu loh. Jadi kan yang dilihat itu indikatornya bukan kayak followers yang paling besar siapa, yang paling kayak sering update siapa dan sebagainya. Itu mungkin part of-nya, tapi lebih daripada itu anak-anak muda kita tuh udah kritis loh, Tan. Nah, Kita itu dia. milenial, Gen Z itu kita kritis loh. Apa yang orang lain sampaikan, apa yang kandidat tersebut suarakan, itu juga akan kita nilai. Itu berarti bagian dari cara mereka membangun gestur. Kan kadang-kadang Betul. gini, orang suka abu-abu melihat Ya. ini karakter dia asli atau memang dibangun ya. Betul. Nah itu gimana cara kita deteksinya nih orang bohong, pencitraan atau emang aslinya begitu dong? Jadi memang udah agak sulit sekarang ya. Udah sulit ya? Membedakan sebuah konteks pencitraan dengan real ini ya, kayak gitu. Karena gua rasa kalau dari gestur kita mungkin bisa menilai lah. Tapi dari kerangka adanya digital media sosial ini udah sangat sulit kita ngebedain mana yang konteksnya ini dibangun secara organik, mana yang memang dibangun secara untuk pencitraan ataukah memang dibuat-buat terlalu over gitu. Ya. Nah, tapi selama hal pencitraan itu, karena pencitraan itu menurut gue jadi satu hal yang positif juga selama ibaratin obat itu kadarnya pas gitu loh. Dan memang sesuai sama realitanya Berarti gitu. pencitraan yang sesuai dosisnya gitu ya. Yang sesuai dosisnya dan sesuai konteks di bawahnya juga. Maksudnya ketika dia melakukan hal tersebut relate dengan tanggung jawabnya, ruang lingkup jabatannya dan sebagainya. Kalau kita misalkan dalam kapasitas jabatan sebagai A tapi kita melakukan berbagai macam aktivitas yang di luar tanggung jawab dan peran kita, itu juga mungkin akan jadi pertanyaan. Contoh kasus misalkan ketika ada politisi yang dibangun sedemikian rupa, cerdas, intelektual, tapi begitu pidato bahasa Nangkong-nangkong. Inggris ya kan salah-salah ucap ya kan. Iya. Terus di lain pihak atau di waktu yang lain ketika bagi-bagi kaos cemberut gitu kan. Nah itu mana yang bisa kita pilih, itu mana yang pencitraan, mana yang kepribadian asli. Jadi Paham lah ya siapanya ya. Jadi memang yang terlihat pencitraan tuh biasanya gini Tan. Kalau yang kandidat-kandidat yang pencitraan, yang pintar tuh biasanya timnya Tan. Oh timnya ya. Karena tim yang nge-create-nya, Iya. tim yang biasanya menyusunnya, cuman paling dia karena telat baca aja, jadi biasanya agak Telat baca ya. agak- Cemberut masa di brief sama timnya sih? kalau untuk yang konteks cemberut itu no comment gue. Mungkin pas kebetulan lagi capek, Bete dia bagi-bagi lagi lelah kaosnya dan ya, sebagainya ya. kayak gitu. Iya, Dan iya. ya gue rasa itu mungkin bagian dari apa namanya itu dinamika di lapangan. Iya iya. Nah maksud gue gini, kita sebagai pengguna sosmed juga lah ya, Gen Z, Benar. milenial ini kan tadi harus kritis, harus cerdas, nggak boleh tersulap atau terbiaskan dengan metode-metode pencitraan yang kulit, yang tipis gitu loh. I see. Nah itu gimana caranya, dan kita memang betul-betul menjadi pengguna yang 190 juta itu supaya cerdas dalam khususnya literasi politik. Ya ini memang jadi tantangan. Jadi kalau dari segi kuantiti tadi pengguna media sosial aktif di Indonesia itu 191 juta. Tapi kalau kita bicara itu kan baru angka secara kuantitas. Tan. Kuantitas, oke. Kita tidak pernah, mungkin jarang di antara kita yang merefleksikan dari segi aspek kualitas ya. Kualitas, oke. Kalau dari segi kualitas, indeks scoring terhadap literasi digital di Indonesia ini bahkan kayak masih di angka 3,49%, 3,49 dari range skala 5. Kayak gitu, itu pada tahun 2021. Jadi masih dalam 2021? pada tahun 2021. Jadi memang bisa dikatakan masih dalam apa namanya itu range yang memang cukup rendah secara literasi digital. Ini yang pertama perlu jadi catatan. Jadi dari efek rendahnya literasi digital, maksudnya kualitas terhadap penggunaan media sosial itu yang memang gapnya terlalu tinggi dengan kuantiti, ini akan menimbulkan banyak hal, dampak yang mungkin akan kurang baik ataukah negatif. Jadi dari 191 juta cuman segitu doang? 3,49 ya 3,49%. dari range 5, skalanya 5 Oh, kayak gitu, dari range 5. skalanya Oke. 5 kayak Oke, gitu oke, scoringnya. Nah itu jadi persoalannya adalah ketika dengan adanya gap yang terlalu tinggi antara quality dengan quantity, ini akan berpengaruh besar terhadap berbagai macam dampak-dampak negatif. Apa tuh, Ada Kang? banyak hal. Contoh yang pertama adalah dari banyaknya sekarang masyarakat Indonesia yang masih terpecah belah, termakan oleh berbagai macam informasi hoax. Itu yang paling utama. Jadi dari bagaimana mereka membedakan sumber informasi dan sebagainya, itu juga masih banyak yang keliru kayak gitu, sehingga aspek validasi, riset itu mereka mungkin kesampingkan. Yang penting Jadi kayak gampang sekarang tersulut gitu ya? gampang tersulut. Makanya kemarin diskusi dengan tim dari Bawaslu RI, ancaman hoax itu masih jadi ancaman digital utama pada pemilu tahun 2024. Ini yang perlu jadi catatan kayak gitu. Yang itu 2019 sangat marak ya? 2019 sangat marak dan efeknya berkepanjangan sampai saat ini. Dan bisa jadi 2024 lebih parah bahkan? Bisa lebih parah dengan penetrasi digital yang lebih masif kayak gitu. Oke. Makanya ini jadi tanggung jawab bersama gue rasa seluruh elemen stakeholder.
Yang kedua, yang lebih parahnya sebetulnya dari aspek kayak tadi ketika terjadi informasi hoax dan sebagainya konsumsi. Yang paling parah juga adalah ketika terjadi juga berbagai macam kasus penipuan, fraud yang terjadi dalam kerangka transaksi digital dan sebagainya. Ini dia. Kemarin banyak sekali orang-orang yang mohon maaf misalkan kayak terlilit pinjol karena Itu kejebak. dia. Di Lalu kampus Anda juga kan rame itu ya IPB ya. Tit. Kayak gitu. Lalu juga berbagai macam fenomena-fenomena. Lu kalau misalkan pernah dengar ada istilah love scam. Kayak gitu. Orang-orang kayak dengan menggunakan alter ego. Ini menarik kan. Gue misalkan sebagai laki-laki, gue itu misalkan pengen punya akun yang mengekspresikan diri gue, misalkan selain dadan. Gue bikin akun, wajahnya perempuan, anime dan sebagainya, terus gue goda laki-laki dan sebagainya, terus nanti gue tarik uangnya dan sebagainya. Itu metode penipuan kayak gitu, modus-modus penipuan gitu, itu masih banyak. Let's see, itu adalah bagian dari sekian banyak kasus konteks penipuan yang terjadi dalam ruang lingkup di digital maupun media sosial khususnya. Nah, makanya dampak-dampak dari konteks ketika terjadinya gap antara quantity, jumlah pengguna digital media yang besar tapi tidak dibarengi dengan kualitas penggunaannya, maka akan dampaknya banyak. Kalau terhadap politik ya tadi, paling utama ancamannya hoax, perpecahan, polarisasi. Dan peraturan perundang-undangan kita, kebijakan kita untuk memitigasi itu kayaknya minim banget ya. Nah itu dia memang yang perlu menjadi catatan. Bahkan kalau dari tanggapan kita kan kita sama-sama tahu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun bahkan baru diresmikan belum lama ini. Belum lama ini. Jadi begitu dikoyak-koyak sama Biorka baru. Biorka. Nah ini menarik di Biorka ini. Jadi kayak gue merasa bahwasannya ini ada beberapa tangkapan data sih lebih tepatnya. Tangkapan data dari tim Cakra Data mengenai fenomena Biorka. Kita nih orang-orang normal warga negara Indonesia, kita memandang konteks tindakan Biorka, apa yang sikap yang akan kita lakukan? Justru menganggap Biorka tuh pahlawan ya? Itulah sikap anomali yang justru muncul yang kita tangkap. Padahal itu kejahatan digital, tapi kita seneng. Betul. Karena pejabat yang dikulik-kulik, Pak. Nah, itulah kondisi yang terjadi. Dan jadi yang harusnya kita nih, masyarakat normal kayak, wah ini gila banget. Maksudnya ada tindakan orang, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan sebagainya. Harusnya semua orang mengecam dong tindakan itu. Tapi justru anomali responnya, sentimen 40% sentimen positif justru muncul terhadap Biorka. Artinya apa? 40% muncul opini publik yang berkembang dengan memberikan dukungan terhadap aksi Biorka sebagai bagian dari aksi protes bahwa menandakan lemahnya keamanan cyber di Indonesia. Bahkan kita nungguin, siapa lagi yang dibuka gitu ya. Nah, itulah kondisi anomali yang terjadi saat ini. Jadi memang menurut gue ini berbagai macam hal-hal upaya-upaya yang harus dilakukan itu sangat-sangat sangat sekalipun besar, itu bisa jadi bahan evaluasi juga. Kenapa kita nggak membangun benteng di dunia digital kita yang marak dengan kejahatan gitu loh, malah sekali. Apa tuh Komcat lah, tituler lah, apalah itu dan segala itulah. Iya. Jadi memang ini yang harusnya gue rasa emang jadi PR berbagai macam stakeholder kan. Jadi untuk bagian mana keamanan cyber, aktivitas digital, media sosial dan sebagainya di tengah transformasi dan kemajuan yang lebih besar sekarang udah harus jadi perhatian bersama. Makanya gue pernah dengar beberapa patah bahwa ya kemajuan digital itu lebih maju dibandingin kemajuan demokrasinya gitu loh. Terus sepakat nggak bahwa saya sekarang kemajuan digital ya sekarang transformasi digital tuh bergerak tuh cepat banget itu loh. Bahkan mungkin meninggalkan kemajuan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah justru kalau itu semua sebetulnya bisa beriringan kan semestinya antara konteks kebebasan berpendapat, implementasi demokrasi dengan kemajuan digital itu harus bisa sama-sama berjalan beriringan. Bukan berarti anti terhadap perkembangan teknologi ya. Betul, sepakat. Nggak bisa dihindarkan kan perkembangannya. Tidak bisa dihindarkan kayak gitu karena ini bagian dari disrupsi, ini bagian dari transformasi dan kita nggak bisa menolak perubahan. Yang harus kita lakukan dampak negatifnya ketika kita melihat bahwa kayaknya arena pertarungan 2024 itu kan akan banyak sekali ke ruang-ruang digital. Pasti. Fitnahnya, apanya lah, kampanye dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika itu tadi ada gap antara kemajuan teknologi dengan etos demokrasi kita yang mandek secara kualitas, gimana itu Dan? Jangankan dulu menuju 2024 sih Tan. Kita bercermin aja hari ini. Sekarang fenomena kasus yang menurut gue ini gue terus suarakan sebetulnya supaya bisa ditindak dan dilaporkan oleh para korban. Kita mungkin sama-sama tahu beberapa circle teman-teman kita itu ketika ngecek NIK-nya di situs Sipol, mereka terdaftar di partai politik tanpa kesadaran mereka. Ini mungkin semua penonton bisa cek karena gue pernah ngecek Dan gue ngecek NIK gue yang ada di KTP di Sipol ya? Sipol, KPU. Gue cek, gue terdaftar di Partai Republik yang gue nggak tahu tuh partai apa.
Ternyata salah satu korbannya Sultan berarti. Itu dia. Kayak gue ketawa aja kan, maksudnya kita terus gimana mau melaporkan ke siapa gitu kan. Betul. Nah, Itu hari ini loh. betul sekali. Nah, itu jadi kalau dengan adanya undang-undang PDP, hal itu bisa dituntut, bisa dilaporkan. Oh. Cuman jadi menurut gua sih, hal-hal ini tuh nggak usah harus nunggu 2024 untuk terjadi kondisi konteks yang akan begitu besar. Berarti penetrasi gue media bisa sosial. nuntut Partai Republik itu. Laporin aja. Nggak usah di Partai Republik ya. Mungkin maksudnya laporan atas tuduhan hal tersebut lah. Iya, Karena iya, kita iya, nggak tahu kan, lu juga siapa yang daftarinnya Iya, dan itu sebagainya. dia. Dan ini bukan hanya 1-2 orang. Iya, Gua iya. rasa mungkin banyak di antara kita kalau kita ungkap, ini banyak banget. Data kita bisa dicuri sama siapapun I see. gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi itulah yang mungkin menurut gue perlu menjadi catatan untuk menjelang 2024 itu tantangannya nggak cuman kayak nanti, tapi sekarang pun sudah terjadi. Itu padahal cuma satu hal ya, masalah data diri gitu loh, yang Betul. menjadi pintu gerbang Iya. di mana pemilu harusnya menjadi rahasia gitu ya. Bener. Tapi ternyata begitulah adanya. Begitulah adanya ya. Nah, terus yang lebih parahnya lagi gue rasa sekarang kan kayak ya dengan adanya PDP sih gue itu apresiasi lah. Undang-undang perlindungan data pribadi itu gue rasa sudah sangat jelas lah. Di situ ada kayak larangan untuk bisa itu mengumpulkan data orang lain ataukah menyebarkan, termasuk juga denda-dendanya dan juga sanksi-sanksinya lah kayak gitu. Banyak lah Setidaknya betul, dan hal itu gue rasa memang itu perlu kita sosialisasikan bahwa ya publik harus bisa aware terhadap hal itu, karena ini di fenomena konteks-konteks yang lain tuh banyak banget lah. Sekarang kita kalau ngomongin tentang hal yang sederhana, Apalagi? lu sering nggak sih kayak nerima SMS spam kayak dari orang-orang yang kayak nggak jelas nawarin Bahkan apa dan ditelepon lain-lain. Bahkan mengaku via by dari phone. pihak bank ini, bank ini. Betul. Dan kadang kalau kita sadar ya, itu lu data dapat dari mana gitu loh. Kontak saya dapat dari mana? Gimana bisa mengakses data saya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu harapannya menurut gue tuh gini. Peraturan terkait perundang-undangan PDP ini tidak hanya selesai pada tahapan peraturannya, tapi implementasi dan penertiban nih terhadap konteks-konteks yang sudah berjalan saat ini harus bisa segera ditertibkan menurut gue. Iya, maksud gue Jangan kan sampai ini terjadi. ini kejahatan semakin berkembang, tapi perlindungan untuk memitigasi kejahatan itu jalannya lambat sekali ya. Betul sekali. Ya itu dia, digital yang udah larinya maju kenceng banget, demokrasi dan implementasinya yang masih ketinggalan. Nah itu dia, makanya gue membayangkan 2024 gimana chaosnya Dan. Betul, ini gue coba ngambil juga study case juga satu lagi yang baru dari konteksnya Cambridge Analytica tahun 2016. Lu mungkin pernah dengar skandal terbesar Cambridge Analytica dalam pemenangan Donald Trump tahun 2016 kayak gitu loh. Itu pun sebetulnya harusnya bisa menyadarkan semua negara. Menjadi alarm ya. Alarm bahwasannya ini loh terkait dengan perlindungan data pribadi. Ini loh terkait dengan bahwasannya data itu menjadi something yang sangat penting. Orang-orang harus bisa aware terhadap kebijakan privacy gitu loh. Dan hal-hal itu harus bisa diperhatikan oleh seluruh stakeholder kayak gitu. Tidak hanya kita sebagai masyarakat, tapi juga berbagai macam pengambil kebijakan. Nah, hal yang paling gue khawatirkan adalah sebetulnya adalah mengenai konteks tersebut gitu loh. Dimana dulu kan Cambridge Analytica pada akhirnya juga menyeret terhadap sebuah perusahaan besar kan, Facebook saat itu juga, dan berakhir pada pembubaran terhadap Cambridge Analytica sebagai perusahaan konsultan terbesar saat itu. Dan hal itu yang gue rasa juga kesempatan-kesempatan ataukah juga poin-poin pendekatan tersebut tuh masih sangat memungkinkan untuk bisa terjadi dalam kerangka di tahun 2024 dengan pendekatan yang tentu mungkin tidak akan sebesar kayak collecting data di Facebook dan sebagainya. Tapi gue rasa sekarang kan kita berapa sih kayak akun-akun nomor-nomor HP kita tuh kan gampang banget untuk bisa di-share gitu. Lu potong rambut pun ditanya nomor HP. Lu mau beli apapun ke resto dan segala macam, Pak, nomor HP-nya berapa nomor dan sebagainya. Nomor handphone, email segala macam lah. Betul. Nah, cuman pertanyaan gue adalah, kalian pernah aware nggak sih bahwasanya ketika lu diminta nomor telepon dan sebagai email, Kak, ini untuk keperluan apa? Kadang banyak masyarakat yang nggak mungkin nanya kayak gitu. Mereka asal catat dan sebagainya. Nah, ini perlu jadi awareness juga sih, bahwasannya bahwa upaya preventif itu bisa dimulai dari kita juga untuk bagaimana membatasi data-data privasi, data-data pribadi kita tuh untuk tidak bisa di-show ke siapapun itu. Nah, maksud gue kenapa? Karena bisa jadi ini asumsi dari gue, hipotesis gue adalah bagaimana kok konteks kayak orang-orang seperti lu ataukah mungkin juga banyak di antara yang lain ya, apalagi masyarakat rural gitu di daerah pesisir, di daerah dan sebagainya, mereka mungkin nggak bisa mengakses sipol KPU untuk ngecek NIK-nya dan lain-lain. Mereka mungkin banyak yang terdaftar karena apa? Misalkan dari pendekatan-pendekatan para anggotanya dulu, kadernya datang door to door campaign, motoin KTP dan sebagainya. Ya KTP-nya digunakan untuk apa? Orang-orang di kampung mohon maaf, mohon izin, maksudnya kayak mungkin mereka nggak tahu untuk apa. Dan semestinya itu menjadi kejahatan yang luar biasa gitu ya. Betul. Masalah data pribadi kita digunakan tanpa sepengetahuan kita. Kayak gitu. Apalagi lebih parahnya lagi, kayak data gua dipakai sama Partai Republik yang gua nggak kenal tuh partai apa, minimal partai gede lah bro.
Gue nggak tahu juga siapa Nggak ketua lolos umumnya. lagi ya. Nggak lolos lagi. Oh, udah dicuri nggak lolos lagi kan? Iya. Nah, iya maksud gue, kita kan sempat rame juga kan itu ketika ada bener. kebocoran data lah di mana, dan itu nggak jadi isu yang mencuat gitu loh. Betul. Jadi gue tuh memandangnya gini Tan, berkaitan dengan masih terkait dengan data juga. Data adalah kunci itu ya, sepakat gue. Oke. Kita semua elemen-elemen sekarang pengambilan keputusan, pengambil kebijakan, mereka harus based on data. Kita menganggap sebuah data tuh menjadi satu hal yang penting tuh, itu haruslah bagi setiap orang gitu loh. Tapi yang harus bisa perlu jadi sorotan itu adalah bagaimana kita harus bisa menertibkan nih terhadap konteks penghimpunan data-data yang sudah dikolek oleh berbagai macam institusi komersial maupun juga pemerintah. Itu juga harus bisa jadi catatan di mana memastikan data-data yang dimiliki itu tuh tidak dibarter dengan as a company yang lain, ataukah mungkin ditukar, ataukah mungkin digunakan untuk hal yang lain. Contoh, misalkan Sultan misalkan terdaftar sebagai salah satu pengguna lah, misalkan di aplikasi yang gue punya misalkan. Oke. Ya gue kan nge-collecting data Sultan. Selama gue misalkan itu digunakan untuk keperluan gue, misalkan menawarkan produk yang baru, masih relate dengan aplikasi yang gue dan sebagainya kepada Sultan, masih nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika gue sudah misalkan menjual data ini tuh kepada Itu dia. company lain, kepada apalagi untuk konteks di pemilu, kita sangat terbuka sekali mungkin kesempatan untuk bagaimana data-data itu tuh bisa sangat memungkinkan untuk bisa dibuka kepada halayak personal ataukah kandidat. Itu jadi persoalan karena trennya sekarang tuh gampang kan di sosial media tuh orang-orang tuh yang pengen tahu apa sih behavior kayak gitu loh, kayak apa namanya itu konteks perilaku digitalnya, Dikolek semua itu dikolek semua, itu yang pengen diketahui. Jadi makanya beberapa as a client atau calon-calon klien ketika ke Cakra Data tuh ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi. Maksudnya terlalu tinggi itu adalah karena memang mereka kan menargetkan ya. menang. Apa biasa ekspektasinya? Ya itu, Mas, bisa nggak saya dapetin nomor telepon orang pakai aplikasi pakai Cakra Data ini tuh di wilayah konstituen saya. Saya di Kabupaten Bogor, saya di sini bisa nggak, Mas? Nah itu kan yang maksudnya dibutuhkan politisi ya. betul ya, memang karena berarti kan ibaratnya kayak permintaannya sudah ada gitu. Iya, Tapi kan kita batasin sesuai kerangka-kerangka memang etika-etika dalam komersial. Jadi Cakra Data pun ngebatasin sebagai informasinya bahwa data-data yang kita gunain itu data-data public post. Nah, iya. Kayak Nah, gitu loh. Jadi, maksud gue itu yang jadi penting bahwa jangan sampai ini kita yang saham terbesar di 2024 anak muda. Betul. Itu apa ya? Merasa takjub dengan algoritma data yang dipaparkan tanpa kita cross check. Ini kenapa beritanya begini ya? benar. Kenapa ini seperti ini? Kita nggak bertanya begitu akhirnya wah luar biasa. Misalkan yang disasar kontennya psikologi kita menggunakan betul. objek kampanyenya subjek kampanyenya misalkan anak kecil kah Benar. atau disabilitas kah atau apa terus kita wah luar biasa baik sekali. Itu kan gimmick-gimmick yang nggak substansi kebijakannya gitu. Sampai sekarang Paham. kandidat capres itu nggak ada yang menawarkan konsep gimana cara menurunkan stunting misalkan. Betul. Dan lain-lain sebagainya gitu. Itu gimana? Ya menurut gue karena kanal-kanal demokrasi ya, maksudnya kanal-kanal demokrasi bagi anak muda itu adalah kan diskursus yang harus dibangun. Gue nggak tahu, mungkin dulu kita masih refleksi 2019 dulu kita beberapa kali aksi juga. Yap. Mahasiswa menantang capres, menantang dalam tanda kutipnya adalah ingin berdialog kan. Yap. Tapi sampai sekarang 2019 konteksnya saat itu pun nggak ada terjadi kan. Kita sama-sama tahu beberapa kali kita dulu meminta juga untuk bagaimana adanya upaya dialog sebetulnya. Karena yang bisa menghidupkan suasana-suasana substantif, suasana-suasana yang berisi gitu loh, terkait dengan kebijakan, terkait dengan konteks isu sosial, kesejahteraan, ya melalui ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi gitu loh. Ada debat di KPU kan kisi-kisinya udah dikasih. Ya itu dia. Coba dong debat sama mahasiswa, mahasiswa dengan anak-anak muda. Ya mereka dialog dah, harus pendekatan dialog. Karena konten tidak akan pernah bisa ngejawab terhadap keterwakilannya pun tidak akan pernah menjawab sepenuhnya. Konten tidak akan bisa pernah menjawab keterwakilan. Keresahan dan keterwakilan gitu loh. Itu mungkin hanya packagingnya. Tapi sebagai sebuah produk dalam bentuk kebijakan nggak akan pernah bisa. Jadi jangan memaknai satu konten, satu posting dia dicium sama emak-emak gitu ya, dikerbutin masa yang banyak. Itu sekarang banyak kan politis. Itu nggak mewakili apapun. Iya, sekarang karena mimbar bebasnya aja kagak ada. Maksudnya coba deh kalau misalkan sekarang mau konteks pilpres, pileg atau pilkada nanti ke depan, seharusnya mimbar-mimbar bebas, ruang-ruang dialog yang harus bisa dibangun. Datang memang anak muda, kumpulin segala macam, yuk dialog, duduk bareng segala macam. Kayak gimana? Apa yang mau dilakukan dan segala macam. Nah, masalahnya dikulitin. Hari ini Kayak gitu. lebih banyak pasukan buzzernya dan Iya kan, buzzernya itu lebih
memframing seseorang Benar-benar. politisi. Nah, itu gimana mengatasi buzzer ini gimana sih Dan sebetulnya? Buzzer ini kan ya memang udah jadi bisnis unit sih sebenarnya. Oh iya. Udah jadi iya. Jadi peluang Udah- bisnis ya. Udah jadi peluang bisnis utama mungkin sejak puluhan tahun yang lalu kayak gitu. Dulu mungkin banyak orang-orang masih pakainya akun-akun bot, tapi Yeah. karena sosial media sekarang privasinya lebih ketat, jadi kayak bot-bot ini udah nggak terlalu aktif lah. Tapi masih ada human orang, gue pegang 5 akun, Sultan pegang 5 Yeah, akun, terus yeah. kita nge-tweetin ini masih banyak. Nah, pertama memang peran dari buzzer ini sebetulnya adalah untuk bagaimana bisa menggiringkan opini-opini, bagaimana bisa mengakselerasikan lah terhadap upaya-upaya percepatan untuk bagaimana bisa membangun personal identity kandidat, personal branding kandidat yang bisa terlihat positif dan sebagainya. Nah, ini memang tantangan di media sosial itu adalah tantangan yang menurut gue tuh luas dan nggak terbatas. Itu yang memang menjadi catatan bagi kita. Makanya konteks kita dalam setiap memilih dan juga menentukan kriteria itu jangan sampai terlihat dari packagingnya. Ibaratin sosial media ini tuh adalah sebagai sebuah etalase. Oke. Nah, ini menarik karena anak-anak muda, Gen Z dan juga kita milenial, itu tuh kita pakai skemanya dalam pemilihannya itu bukan lagi first moment of truth, Apa tapi zero moment of truth. Zero moment of truth. Nah, Apa yang gua maksud dengan itu? Jelasin. Jadi first moment of truth itu kalau orang terdahulu dan orang ngelihat something itu gue contoh nih kalau misalkan dalam konteks kerangka kita di komersial lah. Gue ngelihat sebuah jaket, kalau dua orang dulu ngelihat jaket, gue suka jaket itu, gue beli kan jaket itu. Oke. Tapi kalau anak-anak muda, Gen Z milenial, apa yang dia lakukan? Wah, gue ngelihat jaket itu bagus. Tapi gue, coba gue lihat reviewnya dulu deh. Oh, gue ngelihat deh ratingnya dulu. Nah, itulah zero moment of truth. Orang-orang tuh akan cenderung, Gen Z dan milenial itu akan memperhitungkan terhadap review, testimoni, rekam jejak, Oke. kandidat. Dengan melalui etalase mana? Digital, media sosial, internet itu jadi etalasenya. Jadi sampai pada akhirnya nanti mereka memutuskan sebuah keputusan, oke, gue milih Sultan sebagai kandidat karena berdasarkan review, testimoninya dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kayak tren perbedaan yang bagaimana kayak psikologis anak-anak muda untuk bisa memilih pun perlu diketahui oleh para kandidat. Jadi nggak sampai hanya pas pandangan pertama tertarik langsung milih. Betul. Kayak gitu. Oke. Sekarang udah zero moment of truth. Ya tadi contohnya dalam kerangka kita milih di barang di marketplace online pun kan selalu kayak gitu. Ya begitu pun dengan aktivitas di kandidat. Ibaratkan kandidat ini personalnya adalah produk, Yap. etalasenya internet, etalasenya media lah, mungkin tidak hanya internet, media sosial dan sebagainya. Orang kalau misalkan pengen tahu Sultan, ya harus dicari dulu dong. Nah, kalau lu tidak menyajikan sebuah konten, konteks yang sesuai, visi lu apa, misi lu apa, program yang ingin lu angkat apa, Udah pernah buat keterwakilan, apa? udah pernah buat apa, rekam jejaknya seperti apa, nothing bagi orang. Makanya sekarang orang berbondong-bondong membangun berbagai macam persona, personal branding, personal identity-nya melalui sosial media. Sosial media. Walaupun sebagian besar kandidat ya tadi, mereka menempuh jalur-jalur akselerasi melalui buzzer-buzzer ini untuk bisa Oke. diakselerasikan. Jalan pintas. Jalan pintas lah. Kalau mereka ngebangun by organik kan perlu berapa tahun? Nunggu 5 berapa tahun lama? dulu kan? Iya, betul, Harus betul, diperpanjang dulu pemilunya 3 periode. Iya. Jadi, wah menarik juga tuh. 3 periode. Kayak gitu. Ya. Terakhir kan itu disuarain tuh sama ketua Baru MPR, lagi ya, ketua kemarin DPD. ya. Gimana Rame tren itu? Masih kita pantau. Oh masih. Pastikan itu harus negatif sih. Ya gila aja bro. Gitu sih. Kalau apalagi itu disuarakan sama ketua MPR gitu Betul, ya, betul, ketua betul. DPD gitu ya. Aduh, Wacana yang sudah selesai justru malah dihidupkan kembali. itu Kayak dia kayak lu sholat maghrib 3 rakaat ya nggak usah nambah jadi 4 rakaat gitu. Mau iman setebal apapun juga nggak akan sah juga Benar, gitu benar, sholatnya. benar. Iya Kayak iya. Iya. Nah, terus gimana kita memproteksi nih supaya oke nih kita anak muda minimal kita naik kelas di 2024 gitu ya. Suara kita nggak terbuang sia-sia, Betul. data kita terproteksi, cerdas bermedia itu gimana kira-kira Dan? Baik, yang pertama memang anak-anak muda harus bisa membatasi dari ruang kerangka personalnya dulu ya. Oke. Sebelum bagaimana kita bisa berharap atas kebijakan stakeholder yang lain, bercermin dari kita dulu. Yang pertama adalah tentang bagaimana sebagai kita harus bisa aware terhadap sistem keamanan dulu, as a personal gitu loh. Oke. Jadi menurut gue tuh anak-anak muda sekarang harus bisa mulai aware, harus bisa jadi spokesperson terhadap literasi digital kepada lingkungan keluarganya. Gue tuh selalu bilang berkali-kali gitu loh, anak muda harus jadi juru bicara digital bagi keluarganya. Lo tahu kan upaya perpecahan dulu 2019 dan segala Luar macam biasa. polarisasi dimulai dari mana? Grup keluarga. Yap. Jangan dulu yang gede-gede, grup keluarga yang mulai terpolarisasi. Nah, makanya anak-anak muda itu harus bisa
lebih bijak lagi. Mereka mengedukasi lingkaran-lingkaran terkecilnya, keluarga, terkait bagaimana mereka menerima informasi, terkait bagaimana mereka tidak dengan mudah menyebarkan informasi-informasi personal, ada link terus diklik aja asal isi doang dan lain. Itu kan metode-metode scamming itu sekarang udah banyak modusnya. Nah, cuman persoalannya orang Indonesia itu penasaran gitu loh. Semakin dilarang semakin penasaran. Itu dia. Nah, itu juga yang memang perlu jadi catatan. Jadi gua rasa sih yang pertama catatannya bagi kita nih, bercerminnya di Gen Z, milenial, kita harus jadi spokesperson literasi digital bagi keluarga kita dari circle terkecil aja kayak gitu. Yang kedua yang menurut gua jadi catatan, ini memang menjadi tugas bersama sih seluruh elemen stakeholder, khususnya penyelenggara ini ya, negara dalam konteks di sini yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber, ketertiban dalam konteks bermedia sosial dan sebagainya. Memang perangkat-perangkat yang sekarang perangkat hukum sudah ada kan. Perangkat hukum dengan adanya undang-undang PDP sudah ada. Sekarang ada tinggal persoalannya adalah bagaimana turunan-turunannya nih, stakeholdernya, implementasinya di lapangannya bisa menertibkan nih terhadap berbagai macam kekacauan, pelanggaran data yang sudah ada tuh harus bisa ditertibkan kayak gitu. Nah, dua aspek itu yang menurut gue menjadi satu hal yang sangat penting sih, baik itu dari segi personal maupun juga stakeholder, khususnya negara ya saat ini sebagai penanggung jawab keamanan cyber di Indonesia. Dan dua hal itu bisa menjadi modal besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita di 2020. Betul sekali, kayak gitu sih. Oke, semoga apa yang disampaikan Dadan ini bisa betul-betul terlaksana ya Dan ya. Amin. Pokoknya Mudah-mudahan semangat terus perjuangan di Cakra Datanya, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat platform-platform yang kita bangun. Betul banget. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan. Terima kasih, teman-teman. Pokoknya saksikan episode-episode lainnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.